Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, teteh, sayang, senang banget Ahilman bisa hadir lagi di Masjid Raya setelah kemarin menunaikan ibadah haji. Dan ini kajian saya yang kedua di Bogor kalau tidak salah. Yang pertama kemarin hari Selasa dengan As-Sakinah di As-Sofia, dan sekarang dengan Al-Mawaddah di spesial kajian ulang tahun Al-Mawaddah yang keberapa? Yang ke-13. Masya Allah. Mudah-mudahan Al-Mawaddah makin istiqomah insya Allah. Karena kalau bicara tentang ilmu, Ahilman teringat dengan satu keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sayang, teteh sayang, perhatikan dengan iman. Kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Hafal apa enggak? Nah atuh meuni kikieuan wae ieu teh. Siganu hafal padahal henteu. Naon artina? Kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau enggak bisa, au muta'aliman. Jadilah orang yang mau menuntut ilmu. Kalau enggak bisa, au mustami'an. Jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau yang keempat, jadilah kamu orang yang mencintai ilmu atau mencintai orang yang berilmu. Ada 4. 1, jadi orang yang apa? Berilmu, orang yang alim. Kalau nggak bisa jadi alim, minimal jadi muta'alim, orang yang mau menuntut ilmu. Ini kalau nggak bisa juga minimal mustami'an, jadi orang yang senang dengerin ilmu. Kalau nggak bisa minimal yang keempat, au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu atau mencintai orang yang berilmu. Coba Ustadz mau tanya, Bunda sayang, teteh sayang yang hadir di sini, kira-kira kalau disebut orang berilmu kita masuk kategorinya apa enggak? Ya tipis-tipis lah ya. Tapi rasanya belum Ustadz. Kalau nggak bisa jadi alim, muta'alim. Jadi orang yang mau menuntut ilmu, senang datang ke kajian. Betul apa betul? Senang datang ke majlis ilmu. Iya apa iya? Ahilman lihat di sini, masya Allah, ada wajah ibu-ibu yang kalau nggak ngaji langsung stroke ringan. Ada wajah ibu-ibu tuh yang kalau seminggu ngajinya padat, sehari bisa 4 jadwal. Dau gawe teh. Jadi ngaji we, pagi di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Ustaz, aku mah nggak bisa tiap hari, minimal tiap minggu. Ada atau tidak? Ustaz, tiap minggu juga nggak bisa, minimal sebulan sekali. Etage pas Ustaz Hilman wae, pas tu lain mah libur wae kadang-kadang. Masih mending daripada tidak sama sekali. Betul apa betul? Jadilah orang berilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang mau menuntut ilmu. Kalau nggak bisa, mustami, jadi orang yang mau mendengarkan ilmu. Ada nggak ibu yang isi Instagramnya itu isinya ceramah semua? Ada. Ada yang isinya galerinya video ceramah semua? Ada. Dan isinya ceramah Ustadz Hilman semua? Ada. Yang mana orangnya? Mau dikasih hadiah sama Hilman tuh. Ada yang kalau lihat sosial media dengerinnya ceramah, ada atau tidak?
Mustami, dengar. Saya pernah dapat cerita, Bu. Ada ibu-ibu, dia nggak akan bisa tidur katanya sebelum dengerin suara saya. Itu membuat saya langsung deg-degan luar biasa. Jadi katanya di HP itu isinya video singkat ceramah Ustadz Hilman. Dan kata suaminya, Ustadz, istri saya tuh nggak bisa tidur kalau belum dengerin suara Ustadz. Saya jawab begini, apakah harus saya menemani tidurnya istri bapak? Kan gak harus juga kan? Jadi ternyata ada orang yang kesenangannya dengerin kajian. Ada atau tidak? Karena ada juga orang yang gak bisa tidur kalau gak dengerin lagu. Ada tidak? Ada. Tapi ada orang yang gak bisa tidur kalau gak dengerin Quran. Rasanya panas gitu kalau gak dengerin taklim. Ada yang begitu? Mustami. Ibu datang dari pagi. Ada nggak yang datang dari pagi kemudian duduk anteng sampai siang? Ada nggak? Anteng, senang. Ayo begitu ayat tuh. Ada yang begitu ada. Jadi duduk ngacai sare gitu ayah. Saking tenangnya. Tapi ada nggak orang yang datang sih datang, tapi waktu duduk tuh kumahanya asa geretek gitu aya teu gitu eta teu deui cicing teh ya. Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit ngobrol. Ece ieu teh jam sabaraha beresna ece. Aya nu kitu aya teu? Aya nu kitu aya. Ceramah can beres geus janjian. Ece engke jadi ngabaso kan ya jadi. Kan dia kayak nggak baso jadi tadi dinya ayah baso nu enak. Iya teh ngaji belum mulai. Agi can datang. Coba saya mau tanya, punten, ini mah biar saya tahu. Ada nggak yang baru pertama lihat Ahilman langsung? Angkat tangan. Kemana wae Ucu? Ari Ucu kemana wae? Emaknya baru sekarang, baru lihat sekarang. Coba yang baru lihat AA di video dengan asli lebih kasep mana? Jangan ada dusta di antara kita ini wawat. Ini kan punten, kalau yang biasa mungkin udah biasa ya. Ahilman pasti di awal kamana heula, heureuy heula, bikin kita tenang heula. Ada yang baru datang, itu asa can mulai kene kajian tehnya. Yang sabaraha ieu teh? Ngaca deui bedakna luntur dikiaan deui aya itu pada kali ka mana-mana. Mustami tapi masih mending ngumpulnya masih dengerin ilmu, betul? Kalau nggak bisa jadi yang keempat, muhibban, cinta ama yang namanya ilmu. Minimal kalau ada info kajian bantu share gitu. Orang mah ente berangkat mah ente ngasereh hungkul. Itu berangkat mah aya poster kajian Ustadz Hilman dijadiin status. Alhamdulillah. Ditanya sama temennya, Uci berangkat? Itu atau lu berangkat? Biar ikutin tren aja yang lain fotonya seperti ini semua. Ada video di mana diambil, di share. Alhamdulillah hungkul. Di chat ku temen teh, Uci ngaji oge ka Masjid Raya? Itu iya mangan foto hungkul iya mah. Kenapa bisa seperti itu? Muhibban, cinta sama yang namanya ilmu. Kalau nggak bisa sama ilmunya, minimal cinta sama yang punya ilmu. Maksudnya apa? Cinta sama guru itu muliain gurunya, senengin gurunya, doain gurunya. Ini mah kadang-kadang guru juga masih mencintai ilmu. Enggak, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, kalau kamu jadi yang kelima, fatahlik, maka kamu akan celaka. Ibu, kalau saya panggil ibu jawab iya aa gitu ya. Ibu,
Teteh, mau selamat, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Mau lebih cepat masuk surga, mati dulu. Enggak. Ibu mau selamat dalam hidup, jangan jauh dari majelis ilmu. Ingin lebih cepat hisabnya ketika di akhirat, mau? Salah satunya bergabunglah di majelis ilmu. Makanya mohon maaf, ini pengurus majelis taklim, insya Allah nanti yang paling cepat masuk surganya. Kenapa Ustadz? Karena pahalanya paling banyak. Capeknya, keselnya, bosennya, betul apa betul? Makanya semua majelis taklim tolong istiqomah. Sampai kapan Ustadz? Sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kan sekarang lagi seneng ya, ada majelis taklim A, majelis taklim B, majelis taklim C. Tanamin di hati, aku tuh bergabung di majelis taklim ini bukan karena aku udah soleh. Justru dulu aku banyak salah, dan aku ingin sisa hidupku diisi dengan kesolehan, agar saat nanti kembali kepada Allah, kita nggak tahu bekal mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Betul apa betul? Karena rasa-rasanya mohon maaf, kalau lihat sholat belum tentu khusyuk, betul? Kalau lihat baca Quran belum tentu benar tajwidnya, betul? Kalau lihat sedekah rasanya belum tentu banyak sedekahnya. Kalau bicara puasa belum tentu sempurna puasanya. Kalau bicara haji umroh belum tentu bisa berangkat. Kalaupun udah berangkat belum tentu mabrur. Gimana tuh Ustaz? Kalau kita nggak punya banyak bekal untuk kembali kepada Allah, jadikanlah majelis ilmu kita seperti ini jadi jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka wajar orang yang datang ke majelis ilmu itu, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Tuh. Catat status hari Senin itu. Status hari apa? Senin. Orang yang datang ke majelis ilmu itu, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Makanya seluruh pengurus lembutin hati, bersihin hati. Khawatirnya masih ada riya di hati kita, masih ada kesombongan di hati kita. Karena itu yang boleh jadi akan merusak setiap amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita bacakan satu Al-Fatihah untuk majelis taklim yang ada di Bogor, khususnya Al-Mawaddah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sayang, teteh sayang, hari ini kita akan belajar cara mengobati luka di masa lalu. Ustadz mau tanya dulu, yang di sini ada yang pernah terluka di masa lalu? Ada? Ada. Luka itu enak apa sakit? Sakit aja sakit banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Pertanyaan selanjutnya, yang namanya luka itu enaknya disembuhkan atau dihilangkan? Coba. Yang namanya luka itu disembuhkan atau dihilangkan? Oke. Yang jawab dihilangkan, angkat tangan. Oke. Ini wajah-wajah terluka dari wajahnya. Sangat dalam terlukanya ini. Yang jawab disembuhkan. Oke.
Jadi yang namanya luka itu maunya sembuh atau maunya hilang? Oke. Saya jawab ya. Boleh Ahilman jawab? Maunya dihilangkan. Tapi rasanya nggak mungkin bisa dihilangkan. Betul? Maunya dihilangkan. Tapi rasa-rasanya susah untuk dihilangkan. Jadi yang paling mudah kira-kira diapain? Dicobain. Jadi yang paling mudah kira-kira diapain? Disembuhkan. Ibaratnya begini. Ibu jatuh. Ibu jatuh. Ibu jatuh. Teteh jatuh. Pernah jatuh? Sakit. Ibu jatuh, teteh jatuh. Ketika jatuh, misal kaki kita terluka. Betul? Ini kaki kalau sudah terluka, apa yang harus kita lakukan? Mengobati lukanya atau menghilangkan lukanya? Yang paling sederhana di awal belajar dulu mengobati apa? Lukanya. Walaupun lukanya masih ada. Tapi minimal rasa sakitnya telah hilang. Bersamaan nanti lukanya pun akan hilang. Status hari Selasa itu. Jangan minta diulangi deui, poho deui akhirnya kita ngomongin apa tadi teh. Ulangi ya. Kalau kita pernah terjatuh, kemudian terluka, jangan berusaha menghilangkan lukanya. Cukup mengobati lukanya. Pelan-pelan, lukanya mungkin masih ada. Tapi rasa sakitnya pelan-pelan akan menghilang bersama dengan luka yang pergi bergantian. Betul? Jadi orang, mohon maaf, kenapa ada orang yang masih trauma dengan masa lalu? Kenapa masih ada orang yang masih merasa tersakiti dengan masa lalu? Boleh jadi dia sibuk berusaha menghilangkan lukanya, tapi lupa mengobati lukanya. Padahal luka perlahan akan hilang kalau kita belajar untuk apa? Mengobati terlebih dahulu, menyembuhkan terlebih dahulu. Yang namanya hidup kan begitu, Bu. Yang namanya hidup itu manusia akan mengalami 3 masa dalam hidup. Berapa masa? 3. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Ada berapa waktu? 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Yang pertama masa apa? Masa lalu. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Betul apa betul? Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Bahkan kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling jauh denganmu adalah apa? Masa lalu. Saking jauhnya kamu tak akan bisa kembali lagi karena sangat jauh. Kan ada 6 ya nasihat kehidupan dari Imam Ghazali yang kalau ibu-ibu paham, teteh paham, kita bahagia tuh. Ada berapa? 6. 1, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 2, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 3, yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 4, yang paling dianggap ringan padahal dosanya besar adalah meninggalkan sholat. 5, yang paling berat dalam hidup kita menjaga amanah. 6, yang paling tajam dari kita adalah lisan. Ada berapa? Hafal nggak?
Pabeli itu aya da ieu mah tuh. 6 nasihat Imam Ghazali. Ayo siapin HP-nya. Status hari Rabu ini. 6 nasihat Imam Al-Ghazali yang akan membuat kita mampu memahami kehidupan dan insya Allah mendatangkan kebahagiaan. 1. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 2. Yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 3. Yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 4. Yang paling dianggap ringan padahal dosanya besar adalah meninggalkan sholat. 5. Yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 6. Yang paling tajam dari kita adalah lisan. Dari 6 tadi ada nasihat yang kedua. Yang paling jauh dengan kita adalah apa? Masa lalu. Dan kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu karena sudah berlalu. Betul apa betul? Makanya orang yang tidak akan bahagia, kata guru saya, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Apalagi masa lalunya itu tidak membahagiakan. Aduh, Ustadz, gimana ya Ustadz? Aku mah pernah punya masa lalu yang tidak bahagia. Sampai saat ini aku teh nggak bahagia. Kenapa? Kenapa coba? Jawabannya karena dia masih menghidupkan yang tidak bahagia untuk hidup saat ini. Betul nggak? Kalau mau ingat yang lalu, ingat yang enak-enak. Kalau mau masih ingat yang lalu, ingat yang enak. Kalau yang diingat yang nggak enak, pasti rasanya nggak enak. Seenak apapun hidup kita, kalau yang dipikirin yang nggak enak, kira-kira yang kebayang yang nggak enak. Maka mohon maaf, masa lalu sesuatu yang telah berlalu, masa kini sesuatu yang sedang kita jalani, masa depan sesuatu yang belum tentu kita datangi. Makanya yang kedua, orang yang tidak bahagia, orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Udah itu aja. Jadi orang yang tidak bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Liur hirup nate. Liur. Nu kamari can beres. Yang akan datang kepikiran. Liur teu. Dia tidak menikmati hari ini. Padahal Allah sedang ngasih nikmat hari ini. Betul apa betul? Jadi gimana atuh Ustadz? Cara mengobati luka kita di masa itu gimana caranya? Setidaknya, tolong Bunda pahami ini ya. Ada 4M. Ada berapa? Sikap terbaik untuk mengobati luka di masa lalu. Anggap aja luka itu yang gak enak. Yang gak enak, yang menyedihkan, yang buruk dalam hidup kita. Itu luka. 4 apa? M. M yang pertama, sikap terbaik untuk melihat yang sudah terjadi adalah muhasabah. Apa artinya? Apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Saya mau tanya sekarang. Bunda sayang, teteh sayang, kalau kita mikirin luka di masa lalu, yang kita pikirin lukanya atau Allahnya? Halo? Kalau ada sesuatu yang pernah terjadi dengan kita, yang kita pikirin lukanya atau Allahnya? Kata Ahilman mah,
yang sering kita pikirin lebih banyak lukanya daripada Allahnya. Makin mikirin, makin sakit. Misal. Ibu pernah disakiti sama suami. Misal, lain curhat lain. Misal. Ibu di masa lalu pernah ada luka sama suami. Misal. Lain curhat, lain. Kira-kira yang ibu pikirin lukanya atau Allahnya? Kira-kira yang ibu pikirin suami yang melukai ibu atau Allahnya? Pasti ibu mikirnya, kok tega ya? Kok bisa ya? Coba, makin ibu berusaha menghilangkan, makin hilang atau makin ingat? Jadi kadang-kadang yang merencanakan sakit bukan keadaannya, tapi hati kita yang masih mengizinkan itu hadir dalam hidup kita. Betul? Coba, sekarang ganti. Ibu kalau mikirin lukanya gak selesai. Tapi kalau mikirin Allahnya, kira-kira yang kebayang keburukan apa kebaikan? Allah gak mungkin gak baik sama kita. Ustadz, Allah tuh sengaja kali ya. Dulu tuh aku disakiti sama suami. Bukan Allah sengaja, kamu aja yang salah kali. Ustadz, kira-kira ada hikmah terbaik enggak ya? Ya, mungkin bukan saat itu. Kalau mikirnya ke Allah akan ada kebaikan. Maka perhatikan. Tidak ada satupun luka yang terjadi dalam hidup kita, melainkan semuanya telah diizinkan oleh siapa? Sok dibuka. Surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Ustadz ingin kuatkan hati bunda sayang. Ingin kuatkan hati teteh sayang. Bahwa apa yang terjadi itu, kalaupun itu pun juga luka, itu sudah diatur dalam izinnya Allah. Surat apa? At-Taghabun. At-Taghabun itu surat ke-sabaraha? Surat ke-64. Ayat 11. Surat ke-64 ayat 11. Tuh. Sudah ketemu belum ayatnya? Oke. Bunda sayang, teteh sayang, perhatikan dengan baik ya. Lembutkan hati, lihat dengan iman. Hayati dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Perhatikan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Anggap aja tidak ada sesuatu luka di hati seseorang. Illa biiznillah, kecuali itu semua telah diizinkan oleh siapa? Allah juga lah yang mengizinkan itu terjadi. Betul apa betul? Allah juga lah yang menakdirkan itu terjadi. Iya apa iya? Tugas kita apa? Waman yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Dia lebih ingat ke Allah. Lebih yakin ke Allah. Dia lebih mikirnya Allah. Bukan mikir lukanya. Bukan mikirin orang yang melukanya. Bukan. Tapi yang dia pikirin siapa? Allah. 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 Allah, aku terluka. Ini izinmu. Allah, aku tersakiti. Ini izinmu.
Allah, aku pernah tenggelam dalam sesuatu yang tidak enak bagi hidup saya. Ini izinmu. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Dilembutin sama Allah. Diobatin sama Allah. Dengan cara apa Ustaz ngobatinnya? Lihat. Nanti Allah tuh kayak ngasih gini. Hambaku, engkau boleh kehilangan apapun. Tapi saat engkau kehilangan itu, engkau jadi tambah dekat denganku. Dan aku jadi tambah dekat denganmu. Bukankah itu cinta yang paling besar? Betul nggak? Bunda tolong jawab. Biasanya, Bunda kalau sedang punya masalah, tambah jauh atau tambah dekat sama Allah? Bunda kalau sedang terluka, tambah jauh atau tambah dekat sama Allah? Yang gak pernah tahajud, jadi tahajud. Jam 8 pagi. Duha eta matu ece lain tahajud. Yang gak pernah taklim, izin. Ada gak izin ya? Yang datang taklim hari ini, izin. Karena sedang punya masalah di rumahnya. Ada tidak? Ada. Yang mana orangnya Ustadz? Itu. Yang mana Ustadz? Itu. Yang duduknya nyender ke tembok Ustadz itu. Kan rata-rata, ini mohon maaf ya, ini bukannya menyangka, tapi biasanya orang kalau lagi labil, lagi nggak enak, lagi nggak menentu, datang ke taklim kan, dan pas gitu, pas yang Ahilman bahas pas urusan hati, urusan ujian, urusan suami sama istri, pas, jadi pas. Makanya datangnya pas. Lagi punya masalah yang pas. Ketemu jawaban yang dengan ustadz yang temanya, duitnya, temennya ketemu. Kamu punya masalah juga? Iya, aku juga punya masalah. Makanya pas doa ibu nangis. Habis doa berpelukan kan. Ngus jempe. Cek dulu, oh sarua jempe. Memang di situ. Nah, cara itu, cara Allah memeluk tubuhmu. Cara Allah nyembuhin hatimu. Hilman, kamu terluka, iya aku tahu. Aku hantarkan kamu ke tempat yang membuat hatimu sembuh. Makanya minimal Bunda, waktu ngaji, masalah hilang. Pulang inget deui. Teu naon. Minimal mah tenang, betul apa enggak? Ibu kan kalau lagi ngaji, duduk. Heehnya. Naonnya dipikir-pikir. Kan kebantu kan? Ingat jadi tenang. Pulang ngaji, poho deui nu tadi teh naon deui. Karena lupa Allahnya dibawa waktu ngaji, tapi pas ke rumah Allahnya enggak dibawa. Ujungnya apa? Yang keinget luka lagi, orangnya lagi. Coba kalau Allahnya dibawa. Kata Ahilman juga, ini suamiku. Gimana pun dia tuh manusia biasa. Kalau dia nyakitin aku emang biasa. Emang tempatnya salah, tempatnya dosa. Kita gak bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan apa? Hati kita. Nah Allah yang nenangin hatinya. Maka lihat. Orang yang yakin kepada Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka M yang pertama apa? Muhasabah, introspeksi diri. Sekarang Bunda tanya, apa yang harus kita introspeksi? Catat ini. Karena kalau ada musibah itu pasti di dalamnya ada andil kita sehingga terjadi. Jadi bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi yang namanya musibah itu terjadi karena ada ulah perbuatan kita. Sok dibuka. Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura teh surat ke-42.
Surat keberapa? 42 ayat 30. Walaupun ini luka diizinkan oleh Allah, tapi luka ini terjadi juga ada sebab perilaku kita. Surat apa? Asy-Syura ayat ke-30. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman, hayati dengan iman. Wa ma asobakum mim musibatin, dan musibah apapun yang menimpa kamu, lihat. Dan apapun keadaan yang melukai kamu, yang nyakitin kamu, yang gak enak buatmu, yang menggelisahkanmu, fabima kasabat aidikum, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Tuh. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Catat ini. Bunda, kalau Allah ngasih sesuatu yang gak enak ke kita, itu tidak serta-merta diizinkan oleh Allah. Pasti di dalamnya ada andil perbuatan siapa? Kita. Apa Ustadz? Boleh jadi keburukan yang kita lakukan. Kenapa Allah ngasih yang gak enak? Dengan yang gak enak itu nanti Allah hapuskan keburukanmu. Gitu. Makanya cara Allah menghapuskan dosa. Kumaha carana? Carana Allah nguji kita. Allah ngasih musibah kita. Tiba-tiba ada yang fitnah kita. Gitu. Tiba-tiba ada yang ngehina kita. Tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita. Tiba-tiba ada yang nikung kita. Tiba-tiba ada yang mengambil suami kita. Duitnya. Tiba-tiba ada yang mengalihkan perhatian kita sama orang. Tuh, itu cara Allah tuh. Buat apa? Buat menghapuskan kesalahan kita. Maka muhasabah atas keburukan yang pernah kita lakukan. Coba Ustadz mau tanya. Yang di sini pernah nggak punya perbuatan buruk? Pernah punya? Pernah apa enggak? Pernah. Orang manusia tempatnya. Betul? 5 tingkat keburukan manusia. Ada berapa? 1 aib. 2 maksiat. 3 dosa. 4 durhaka. 5 zolim. Tuh. Keburukan ini terjadi dulu dengan kita. Kemudian Allah izinkan ada luka yang menyakiti kita. Sengaja Allah ingin menghilangkan keburukan ini. 5 keburukan. 1 apa? Aib. Kita punya aib. Kita punya aib. 2 maksiat. Kita pernah berbuat maksiat. 3 dosa. Pernah berbuat dosa. 4 durhaka. Pernah durhaka. 5 zolim. Pernah zolim. Perhatikan ke depan. Kalau punya aib, tugasnya tutupi. Kalau berbuat maksiat, tugasnya tinggalkan. Kalau pernah berbuat dosa, tugasnya taubati. Kalau pernah durhaka, tugasnya perbaiki. Kalau pernah zolim, tugasnya ganti. Ada berapa? 1 aib, tugasnya tutupi. Kita punya aib. Kita punya aib. Bunda sayang, tutupi aib kita. Karena Allah mencintai orang yang senantiasa menutup aibnya dan aib saudaranya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka semua aibnya di hari kiamat. Bahkan izin, kalau ibu punya suami, dan suami ibu punya aib, tutup. Cukup. Bahkan kepada orang tuanya pun, orang tua kita pun tutup aib itu. Aib tugasnya tutupi. 2 maksiat, tugasnya tinggalkan. Tinggalkan. Berhenti. Apa itu maksiat Ustadz? Maksiat itu perkara yang mengundang keburukan dari Allah.
Biasanya urusannya sama dosa-dosa kecil. Bohong. Apalagi ngomongin orang. Iri dengki. Gosip. Julid. Menghina orang lain. Merendahkan orang. Ngagenggereuhkeun. Kaman. Maksiat, tinggalkan. Yang ketiga, dosa, taubat. Dosa, taubat. Punten, yang sholatnya mungkin ya, dulu sering lalai, taubat. Yang masih ambil harta haram, taubat. Gimana caranya agar taubat diterima? 3 rumusnya. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. 2, 3. Menyesal, berhenti. 1, menyesal. Nyesal. Kalau ingat dosa itu, nyesel. Kalau ingat dosa itu, nyesel. Apa tanda orang nyesel? Paling gampang. Lembut hatinya. Mudah meneteskan air mata saat dia ingat dengan dosa-dosanya. Jadi ingat dosa tuh nangis. Makanya kalau ada luka, yang ditangisi bukan lukanya. Tapi yang ditangisi apa? Dosanya. Ya Allah, dosa apa hamba ini ya Allah? Kok sampai segininya engkau nyakitin hamba gitu, kira-kira gitu. Kok sampai segininya musibah ini? Kok sampai segininya luka ini? Dosa apa ya Allah? Gitu. Makanya ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menetes ingat dosa, taubat. 2, air mata yang sedang menanti pertolongan Allah. Ibu lagi susah, nungguin pertolongan, nangis. Ya Allah, iraha atau ya Allah. Kieu wae ya Allah. Iraha atau ya Allah. Lagi dikasih masalah, ibu doa, nangis. Maka air mata yang menetes itu dicintai Allah. Makanya ibu kalau doa yang serius. Ini mau kadang-kadang, ya Allah, engkau paham kan? Nyesok atau kumaha Allah lah, sok at. Ibu tuh kudu minta bener. Ya Allah, hamba tuh lemah. Hamba tuh gak punya kuasa. Hamba tuh gak punya kemampuan. Tolong ya Allah. Gitu. Jadi kayak bunda minta gitu. Bunda kalau ke manusia kan gitu mintanya. Ucu. Ayah tuh 1 juta. Ucu. Ucu mada bager atau ucu lamanya 1 juta wae teu aya. Meni sakituna eta ka manusia. Ari ka Allah kadang-kadang gak begitu. Padahal yang punya hidup kita siapa? Bunda kudu belajar gitu tuh sama Allah tuh. Ya Allah, hamba tuh lemah, hamba tuh terzolimi, hamba tuh tersakiti. Sakit ya Allah. Tapi hamba gak bisa balas ya Allah. Kumaha atunya ya Allah ya. Gitu tuh. Kayak ngobrol tuh. Datang tiba-tiba tetangga. Ucu sehat. Si gagelok itu ucu cenah kunaon eta teh gitu tuh. Nih ngeliat tuh. Nanti tuh bunda jadi kuat. Makanya kadang mohon maaf ya bunda. Kadang dari masalah. Kita bukan butuh solusi. Tapi butuh tenang dari masalah itu. Dan yang ngasih tenang itu siapa? Makanya bunda. Coba belajar tuh. Air mata yang menetes karena ingat dosa. Allah suka. Air mata yang butuh pertolongan Allah. Allah suka. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena lihat maksiat, tapi dia tidak bisa merubahnya. Maka dia menangis. Makanya pengurus majelis taklim harus banyak nangis. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Ustadz kudu banyak nangis. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Maka lisannya jadi tajam. Tatapan jadi tajam. Kenapa? Dia merengek sama Allah. Yang menguatkannya bukan karena pinternya.
Tapi Allah yang melembutkan hatinya. Air mata yang sering nangis. Makanya bunda izin ya. Kenapa Ahilman ngajak bunda, ayo nangis bunda. Ayo nangis. Karena orang nangis itu lembut hatinya. Bukan manja. Ketuai corik. Ketuai cerik. Bukan. Orang soleh memang mudah nangis. Mudah nangis. Teboga duit, nangis. Pengen punya sesuatu. Nah, bukan itu nangisnya. Kalaupun itu nangis ya boleh-boleh aja. Tapi 3 tadi tuh. Nangisnya 1, ingat dosa. Nangisnya 2, butuh pertolongan Allah. Nangisnya 3, dia melihat maksiat tapi dia tidak bisa merubahnya. Maka air mata yang mengantarkan kebaikan. Maka bunda punten ya. Izin Ahilman. Di antara doa yang sering Ahilman selipkan adalah mendoakan jamaah-jamaah semua. Ustaz apa doanya? Ayaw. Apa doanya? Mudah-mudahan makin disayang sama Allah. Allah makin ridho sama kita. Istiqomah dalam kebaikan itu. Makanya Ustadz kalau ceramah izin ya. Saya suka liatin wajah-wajah. Gitu. Bunda jangan kegeeran. Liatin saya, ini liatin saya, liatin saya. Bukan liatin bunda. Tapi gak akan lama bisa set cepet. Kalau lama bahaya. Dituturkan keimanan kan. Dilihat sedikit. Biar hafal. Oh ini ya Allah. Kalau saya gak ketemu dengan mereka di surga. Kan Ustadz gak tahu. Mungkin bunda yang akan masuk surga lebih duluan. Iyalah. Kenapa bilang bisa jadi jamaah? Iya, banyak bicara, banyak salahnya, betul? Banyak bicara, belum tentu mengamalkannya, betul? Bunda, nukieu. Coba mungkin bunda yang paling bersih hatinya, tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada yang lain. Punten ya, al-mawaddah, mungkin yang paling cepat masuk surga tuh yang gak kelihatan sekarang. Yang ngangkut karpet, kan gak diumumin. Yang ngangkut karpet, ceida ente kan? Ente. Mungkin yang paling belakang. Mungkin yang hitung-hitung koropaknya. Mungkin yang benerin kabelnya. Mungkin yang lampu alus kieu tah, lampu tah. Hurung. Anu ngahurungkeun lampu ya tah. Biar kelihatan glowing Ahilman teh meureunana. Tah ieu tah parum tah belah dieu hiji tah. Jangan-jangan ini yang mempercantik ini. Jadi kita nggak tahu. Makanya Ustaz lihat, ya Allah, pengen kayak begini lagi di surga ya Allah. Makanya nangis itu tanda hatinya lembut dan nggak apa-apa. Makanya dia ingat aibnya dia tutupi, maksiatnya dia tinggalkan, dosanya dia taubati, menyesal. Setelah menyesal apa? Berhenti. Kalau udah tahu salah, udah. Tapi kan reward. Memang kita nggak bisa berhenti langsung, berproses pelan-pelan, nggak apa-apa. Mun hesenya ninggalkeun ngagosip teh, teu kuat. Ibu mah lamun teu ngagosip teh. Sok nyeri cangkeng. Hayang we ngomongkan batur teh. Pelan. Mau tahu gak gimana caranya? Jauhi. Makanya bunda, satu kali ada cerita kan. Ada seseorang yang bertanya sama gurunya. Jadi orang ini tuh tukang mabok. Dia nanya sama guru, wahai guru, aku tuh pengen taubat. Dari apa? Dari mabok. Aku suka mabok. Kata gurunya, ya udah tinggalin. Tapi nggak bisa. Apa kata gurunya? Tinggalkan temanmu, tinggalkan lingkunganmu. Ternyata yang membuat kamu mabuk bukan semata-mata kamu mau, tapi kamu diajak oleh siapa? Temanmu. Makanya bunda jangan kaget. Orang yang berteman sama orang yang datang ke majelis ilmu, insya Allah kebawa ngaji ada.
Awalnya dia diajak. Awalnya nebeng, ngariweukeun teh ka urang teh dengan nebeng we. Mending ngerti, kadang-kadang teu ngarti, ngongkosan henteu, bayar bensin henteu. Na mobil teh ngaca we. Mending seungit kadang-kadang bararau, pabeulit kadang-kadang teh. Si ngerti atuh nu nebeng teh eta. Nu nebeng teh kadang-kadang sok teu ngarti. Janjiannya di mana? Depan rumah saya, ngajemput eta mah lain janjian atuh. Sok pika keheuleuan pisan. Aya nu kitu aya teu? Aya nu kitu aya. Nu mana jalmina? Tapi Ustad nanya, ieu teh kadang-kadang dibawa terus tah. Teman yang sabar untuk mendampingimu dalam kebaikan, itu teman yang baik. Diajak deui, sampai pada titik yang ngajak males, yang diajak lebih semangat. Nyanya tuh nebeng, tengeluarkan ongkos, tengeluarkan bensin. Jadi dia tuh pengen berhenti. Gimana caranya? Kata gurunya, tinggalkan temanmu. Karena temanmu ini yang membuatmu tidak bisa keluar dari kebiasaan burukmu. Maka keluar. Udah berhenti, janji. Janji apa? Janji ingin lebih baik di waktu yang akan datang. Makanya Bunda gini, cara menghapuskan kesalahan kita di masa lalu gimana? Isi dengan kebaikan saat ini. Contoh, Bunda dulu punten. Misalnya dulu kita pernah mengumbar aurat. Ustadz gimana atunya nutupin kesalahannya? Jadilah sekarang perempuan yang nutup aurat. Maka nutupnya Bunda sekarang insya Allah nutupin kesalahan Bunda yang lalu. Maka Bunda jangan iri sama orang yang mungkin ya hijabnya panjang, udah syar'i. Mungkin dulu dia sering terbuka. Makanya sekarang dia pengen nutupin, itu bagus. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menutup keburukanmu di masa lalu. Ada istri yang manja banget sama suaminya. Ada enggak? Ada. Kalau jalan tim pegangan terus. Ayo gitu ayat tuh. Ayo peluk menik gitu. Ngaleng tim menik. Pegangan, ngaleng. Kan kadang-kadang naon sih? Menik itu amat gitu kan? Jangan-jangan dulu dia nggak pernah begitu sama pasangannya. Makanya sekarang dia nutupin keburukannya yang lalu dengan kebaikannya sekarang. Ada orang yang rajin ke masjid. Sholat. Can ge adan ngesolat. Dia datang ke masjid lebih duluan, paling duluan ditanya, "Ayah teh naha meuni rajin kieu?" "Nya Aa. Dulu ayah jarang ke masjid. Sekarang ayah hidupnya dihabiskan di mana? Di masjid." Ada yang begitu. Ibu-ibu dulu enggak pernah ngaji, sekarang ada enggak yang datang jam 6 pagi tadi? Masya Allah. Jam 5 ayah. Ibu nggak punya rumah? Ayah, jam 5 ayah, jam 5. Ada yang dari subuh ada? Berarti tadi nggak nonton Ustadz di Trans TV enggak ya berarti ya? Enggak. Tapi langsung ayahnya di dia kan. Lebih kasep asli nama biasa nama gitu. Datang ada. Jam 11 selesai insya Allah. Ada nggak yang sampai zuhur nggak mau pulang? Nungguan naon? Nungguan sholat. Ayo gitu ayah. Jangan kaget, mungkin dia menutup kekurangan dia yang dulu. Makanya jangan bisa bilang gini, Ustadz, si ibu itu mah ngesekolot baru ngaji. Mending daripada kolot teu ngaji, bener teu? Ibu ulah banyak digenggerekeun ku batur. Alah, ngesekolot mah cicing di imah. Rek maot isuk oge. Justru orang teh ngesekolot, bener teu? Nutupin yang dulu, biar yang sekarang jadi tambah baik. Orang tuh ada yang awalnya baik, ujungnya buruk. Ada yang awalnya buruk, ujungnya baik. Ibu mau masuk kategori yang mana? Yang ketiga, awalnya baik, akhirnya baik.
Betul? Kan orang tak apal. Makanya taubat. Aib tutupi, maksiat tinggalkan, dosa taubati. Opat durhaka perbaiki. Ibu sama suami punya salah, namanya apa? Durhaka, perbaiki. Yang kelima zolim. Zolim tuh ganti dengan kebaikan. Betul nggak? Untuk yang sudah terjadi, yang pertama apa? Muhasabah. Muhasabahi keburukan yang pernah kita lakukan. Tak mungkin Allah menghadirkan sesuatu kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan. Ibu tahu nggak Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Kenal. Di mana kenalan sama Nabi Adam ini? Nabi Adam itu pernah bikin salah apa enggak? Pernah bikin salah? Oke. Apa kesalahannya? Oke. Mengambil sesuatu yang Allah haramkan. Betul? Nabi Adam kesalahannya satu atau banyak? Satu. Kita kesalahannya satu apa banyak? Satu kesalahan Nabi Adam membuat Allah murka. Orang banyak kesalahan. Kabayang teu Allah murka na kumaha? Ulah dibayangkan lieur lah. Muhasabah. Nabi Adam diusir dari surga. Dipisahkan dengan Hawa. Dijauhkan. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah muhasabah, minta ampun. Diabadikan doa dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh. Itu Nabi Adam. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zolamna, kami zolim. Tuh. Nabi Adam aja mengakui kalau dirinya zolim. Hamba salah. Hamba akui ya Allah, hamba keliru. Eta teh saha? Nabi Adam. Ari urang saha? Sok. Kita dikasih luka. Kadang-kadang bukan nyalahin kita, nyalahin orang yang melukai kita. Ya Allah. Kunaon suami aku teh menikah gitu teuing ya Allah. Apa enggak punya hati dia teh ya Allah? Tolong binasakan ya Allah. Apakah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Tidak. Nabi Adam mengajarinnya Rabbana zolamna anfusana. Ya Rob, kami zolim. Zolim. Kami salah terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana. Ya Rob, jika masih ada ampunanmu untuk kami. Wa tarhamna ya Rob, sayangi kami ya Rob. Lanakunanna minal khasirin. Dan jangan jadikan kami orang yang rugi. Ujungnya apa? Dengan izin Allah, Nabi Adam diterima taubatnya. Dipertemukan lagi dengan Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Bertemu. Dan ibu tahu? Teteh tahu? Ternyata taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Jadi cocok nggak kalau bunda mau belajar bertobat sama Allah di bulan ini? Cocok atau tidak? Cocok. Ibu tahu Nabi Yunus? Tahu Nabi Yunus? Kenal? Enggak. Nabi Yunus pernah punya salah atau tidak? Pernah punya salah? Apa kesalahannya? Nabi Yunus itu kesalahannya apa? Kesel sama kaumnya. Gara-gara kaumnya nggak mau ngikutin dakwahnya. Kesel. Ustadz kesel. Kaca Ida, Kaca Tuti, Kaca Lilis. Kesel. Pas udah kesel nggak mau dakwah lagi. Kira-kira gitulah. Ya Allah itu meni hese-hese ting diingatkan terubah-ubah. Rek pensiun ceramah teh gitu.
Ustadz rek pensiun ceramah. Padahal kata Allah Nabi Yunus seorang nabi engkau diperintahkan berdakwah. Tapi kesel. Ujungnya apa? Allah hukum Nabi Yunus. Dengan cara apa? Masuk ke dalam lautan dimakan oleh ikan. Kela-kela. Pilih hiu, paus, apa lumba-lumba? Pertanyaan kedua, apakah lumba-lumba itu ikan? Ikan atau bukan? Sok. Yang jawab lumba-lumba ikan, angkat tangan. Yang jawab lumba-lumba bukan ikan. Jadi naon atuh lumba-lumba teh? Tanya iya tengah jauh, itu tengah jauh apa belit. Nanti main ke taman safari ya. Untuk memastikan pengetahuan kita ya. Jadi ikannya ikan apa? Nu hiji hiu, nu hiji paus, meni asal lieur ngomongkan ikan iya. Nabi Yunus dimakan oleh ikan apa? Ikan peda, komennya ikan peda. Peda cenah peda. Peda mah teu leutik sakit. Ikan paus gede. Nabi Yunus tenggelam dimakan oleh ikan paus. Set. Izin Allah nggak mati, tapi tertinggal dalam perutnya ikan paus. Pertanyaan saya, apakah Nabi Yunus menyalahkan umatnya ketika itu? Tidak. Ya Allah, ieu teh nahabut aya di dieu ieu teh. Gara-gara ceuida ya Allah. Gara-gara cetuti henteu. Ustadz ceramah, nyalahkan jamaah, salah. Makanya kalau ada ustadz nyalahin jamaah, salah. Yang kudu disalahin itu di kita. Kalau ada orang yang gak lembut hatinya, ustadz si eta mah meneng keras hatinya. Jangan. Mungkin kitanya yang belum lembut hatinya. Sehingga orang tak tersentuh dengan dakwah kita. Nabi Yunus juga begitu. Tidak nyalahin keadaan. Tapi nyalahin siapa? Dirinya. Oh ya Allah. Hamba teh salah ternyata. Diabadikan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Ente nyalahkan umatna, ente nyalahkan yang lain ente. Terus sampai diri muhasabah, ingat ke Allah. Pada akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus bukan di dalam lautan, tapi saat paus itu melipir ke daratan, dikeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dan ibu sayang, teteh sayang, tahu? Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus, itu terjadi di bulan apa? Nabi Musa alaihissalam, tahu? Kenal? Di mana kenalan dengan Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun. Bingung. Kemudian Allah perintahkan, ketukkan itu tongkatmu, maka aku akan belah lautannya. Coba logikanya, ibu ngetuken tongkat. Ibu lagi diuji, cek Allah teh, ketukan tongkat. Tidak berubah ya Allah. Dikejar oleh Fir'aun, diminta mengetukkan tongkatnya. Kan logika kita nggak nyambung kan? Tapi Nabi Musa yakin Allah pasti menolongnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Musa mah cukup satu aja. Wa man yu'min billah. Barang siapa yang yakin ke Allah, diketukkan tongkatnya, maka dengan izin Allah lautan terbuka, pasukan Fir'aun tenggelam di saat itu. Ingat, yang hebat bukan tongkatnya Nabi Musa. Yang hebat, izin, bukan hanya Nabi Musa. Tapi justru yang hebat saat itu siapa? Allah. Yakinnya Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga nggak ngerti apakah tongkatnya bisa membelah lautan atau tidak. Yang dia tahu apa? Yakin Allah pasti menolongnya. Nah sekarang ibu udah sampai level itu atau enggak?
Halo. Kalau kita terluka udah sampai level itu apa enggak? Kita mah enggak. Ya Allah. Ya Allah. Liur ya Allah aku mah. Lupa kalau kita punya siapa? Allah. Betul apa betul? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api. Apinya tidak bisa membakar tubuhnya Ibrahim alaihissalam. Karena Allah yang menyelamatkannya. Kenapa? Karena mengakui kesalahan itu. Masya Allah. Dan ingat, Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan, pasukan Fir'aun terjatuh, itu terjadi bulan apa? Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam didinginkan badannya sehingga api tak terasa panas. Itu terjadi bulan apa? Muharram. Nabi Muhammad SAW diperintahkan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu terjadi bulan apa? Berarti Muharram ini bulan muhasabah. Untuk yang sudah terjadi muhasabah. Ingat Allahnya, bukan ingat lukanya. Bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Yang kedua, M-nya menerima. Tuh 2, 3. Ibu terima, udah terjadi. Yang namanya sudah terjadi, udah terima. Masa lalu biarlah. Masa lalu biarlah. Enggak semenit. Resep diajak nyanyi teh. Ridho, nerima sama yang Allah kasih. Betul apa betul? Kata Nabi, wa man radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Sebagaimana ibu ridho dapat yang enak-enak, ibu pun harus ridho dengan yang gak enak. Karena dua-duanya datang dari siapa? Kalau dua-duanya dari Allah, kenapa gak ridho? Betul? Maka nerima. Ibaratnya kayak begini, ibaratnya ibu, punten. Ibu lagi ngumpul sama temennya. Tiba-tiba ada bau yang tidak sedap. Ainu hitut. Dan biasanya yang kentut tanpa ada suara itu lebih. Ibu pernah merasakan itu? Baik, berarti sama. Pengalaman kita sama berarti. Tapi mohon maaf, ini kadang-kadang suka salah kita mah. Udah ada yang kentut, udah tahu bau, kita masih nanya. Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Pertanyaan Ahilman. Memangnya kalau udah ketahuan yang kentut, baunya hilang gitu? Halo? Emangnya kalau udah ketahuan yang kentut, baunya hilang atau tidak? Terus untuk apa mencari siapa yang kentut? Untuk apa? Emang menambah jadi hebat gitu? Setelah ketahuan yang kentut siapa? Enggak. Nu aya fitnah. Mana hitut? Mana hitut? Kan jadi pabelit. Terus kumaha atuh Ustad? Udah ridho. Kudu nama ridho. Ibu teh kudu kieu tah. Anu itu teh cus. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat ya Allah. Nggak bisa begitu Nya tuh. Alhamdulillah hidungnya masih berfungsi. Kalau udah nggak bisa nyium, jangan-jangan corona. Ibu masih bisa nyium, betul nggak? Ibu teh nikmati. Ya Allah nun, ya Allah. Ini hidung saya masih berfungsi, ya Allah. Catat ini, catat. Kenapa ibu belum bisa menerima sesuatu? Karena ibu lupa ada kebaikan yang Allah titipkan di balik itu semua. Contoh,
Ibu dikasih nikmat sama Allah. Dikit apa banyak? Jawab, dikit apa banyak? Ibu dikasih nikmat sama Allah. Dikit apa banyak? Ibu dikasih masalah dengan izin Allah. Dikit apa banyak? Kela. Dikasih nikmat dikit apa banyak? Kasih masalah dengan izin Allah dikit apa banyak? Oke, anggap aja banyak. Betul? Lamun dijumlahkan antara nikmat dengan masalah lebih banyak mana? Tapi lamun ku ibu dipikirkan lebih banyak nikmat apa masalah? Kenapa? Ibu tidak akan merasakan nikmat yang banyak karena ibu lebih banyak mikirin masalah yang banyak. Suami kita bermasalah? Oke. Suami kita ada yang buruk dalam diri suami kita? Ada? Oke. Ada yang baik sama suami kita? Ada? Oke. Kalau dijumlahin banyak yang baik apa yang buruk? Cek Ahilman mah rasanya akan lebih banyak yang baik. Tapi bunda melihat keburukan suami sehingga menutupi semua kebaikannya. Betul nggak ibu? Betul nggak? Kadek-kadek ulah turun ke handap, stres, pat ke handap deh. Sama ibu wajah Ahilman, glowing, kasep, hadza min fadli Rabbi. Bilangnya masya. Ahilman ayat jerak. Kelihatan? Tidak. Anggap aja ada. Di dia tah, ibu tolong liatin. Ayah dia. Ditutupan tadi waktu di Trans TV ditutupan dia jadi teka tingali. Ayah jerawat. Ibu padahal yang lainnya tuh mulus, bening. Tapi ayah jerawat hiji. Fokusnya ama yang beningnya, ama yang jerawatnya. Si ibu ada masalah apa sih kamu di atas? Kok kayaknya dari hati banget. Lihat, kan kita kadang-kadang begitu. Padahal yang lainnya ada kebaikan, tapi ada satu aja keburukan. Kenapa harus fokus dengan keburukan itu? Betul? Kertas putih, ada titik hitam. Tak. Mata kita lebih ngelihat yang putihnya apa yang hitamnya? Itulah kesalahan kita. Gak bisa menerima, gak bisa ridho. Kita terluka, iya. Tapi berapa banyak kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Maka jangan kaget bu sayang, teteh sayang. Kita kalau diuji sama suami, nanti dikasih baik sama anak. Diuji suami, diuji anak, dikasih baik orang tua. Memang di situ masalah kita. Makin kita ridho, nerima, makin sembuh luka kita. Makin kita komplain, makin kita marah, makin kita gelisah. Sampai kapanpun bunda hanya merawat kegelisahan itu. Maka yang ketiga, M-nya memaafkan. Tuh 2, 3. Belajar memaafkan luka di masa lalu. Contoh. Belajar memaafkan luka di masa lalu. Contoh. Ahilman sejak kecil anak yatim. Luka bukan? Sakit. Tidak enak. Dulu saya merasa kenapa ya Allah tuh gak sayang sama saya. Ditinggal ayah di usia saya masih kecil. Kemudian ibunda sakit stroke dengan keadaan yang sulit. Kenapa ya Allah? Kenapa? Dulu sebelum memaafkan gelisah. Sebelum memaafkan hanya cari semua alasan. Kok begini ya Allah? Kok begini ya Allah? Kok begini ya Allah? Setelah memaafkan baru saya paham. Oh,
Hilman, Allah tuh sengaja membuat hidupmu berat agar kamu menjadi orang besar yang dilatih dengan segala kesulitan dalam hidup. Pasti ibu gak nyangka, Ahilman sekarang usianya baru 33 tahun. Ternyangka kan? Nyangkanya 25 kan? Ibu telan. Jadi apa? Jadi obat. Ujungnya jadi manis. Ada rasa sembuh yang kita dapatkan. Betul? Memang harus ngalamin yang pahit-pahit dulu, yang gak enak dulu. Dan itu gak apa-apa. Asal jadi obat. Yang salah, sakit jadi racun. Tuh. Kalau terluka, tersakiti, jadi obat. Yang bikin kita manis, bagus atau tidak? Dulu saya bilang, ya Allah kenapa begini? Sekarang saya bilang, ya Allah untung dulu begitu. Akan ada satu masa Bunda bilang begini, ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang apa? Ya Allah untung dulu begitu. Teman-teman nih yang belum nikah, yang ditinggal oleh seseorang, yang gak jadi nikah, padahal udah lama nungguin, lama. Tiba-tiba dia pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan, kepikiran kan. Kalau kita mikirin dia yang pergi ninggalin kita capek. Tapi kalau kita mikirnya Allah, ya udah maafin. Mungkin bukan dia yang terbaik. Ini penggantinya tuh. Makanya catat. Agar kamu mendapatkan kebaikan dari setiap kejadian yang Allah kehendaki untuk kehidupanmu. Memaafkan keadaan, mencerahkan masa depan. Ayo, saya mau tanya sekarang. Please ya, punten ya. Jangan sampai keluar dari masjid ini kecuali kita belajar untuk apa? Memaafkan. Ibu tahu nggak? Ada seseorang pemuda di zaman Nabi. Nabi bilang begini. Dia lewat. Kata Nabi sama para sahabat. Wahai sahabat, tahu nggak? Pemuda itu adalah orang yang bikin malaikat sibuk nyatet sedekahnya setiap malam. Saking banyaknya sedekah orang ini. Sahabat kaget. Ya Rasul, emang sedekah apa? Kok malaikat sampai capek ngitung sedekahnya? Ya udah kamu tanya aja. Singkat cerita, sahabat dikisahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia ngikutin pemuda ini. Ngikutin sampai ikut tidur sama pemuda ini. Pas dilihat, kebiasaannya apa? Dia tuh abis Isya langsung tidur. Nggak ada kegiatan lain. Abis Isya beli roti 1 dimakan. Abis Isya beli roti 2 waktu sama saya dikasih 1, dia 1. Tapi kata Nabi, dia orang yang bikin malaikat capek ngitung sedekahnya. Apa amalannya? Ditanya pemuda ini, aku nggak tahu apa. Kata Ibnu Umar, coba-coba apa? Coba-coba apa? Dia ingat, oh ternyata pemuda ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap sebelum tidur, dia selalu berbisik kepada Allah. Apa bisikannya? Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Baik yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Aku maafkan semuanya. Ternyata rasa maaf yang dia berikan itu membuat malaikat kewalahan menghitung sedekah yang dia keluarkan. Ibu sayang, harta kita gak banyak, betul? Uang kita gak banyak, betul? Tapi kita pengen dapat pahala sedekah, mau? Jadikanlah semua orang yang pernah menyakiti kita, semua orang yang pernah menghina kita, semua orang yang pernah menzalimi kita, semua orang yang pernah menjatuhkan kita, merendahkan kita, yang melukai kita, jadikanlah orang-orang itu sebagai bekal sedekah untuk kita dengan cara memaafkan kesalahan orang itu. Maka jangan kaget,
Orang yang banyak dilukai saat di dunia, lihat. Orang yang banyak dilukai saat di dunia dan dia bisa memaafkan, maka dia akan mendapatkan surga yang lebih luas daripada apapun. Maka nanti ketika ibu masuk surga, set, masuk surga. Ibu tuh kaget. Alus kieu surga tadi kan dia teh. Aya istana, aya lampu-lampu bagus. Ditanya, "Ya Allah, kenapa aku di sini?" Allah menjawab, "Ya hambaku, selama di dunia engkau banyak disakiti dalam hidupmu. Engkau banyak dilukai. Sama siapa? Datang suaminya. Kuculuk, 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 kuculuk. Iya jelemana, iya jelemana kita." Jadi sabarnya kita sama suami, sabarnya kita sama yang melukai, sabarnya kita sama sesuatu yang gak enak, membuat Allah mengantarkan surga yang terbaik. Memaafkan. Terakhir, M-nya mendoakan. Apa yang terakhir? Mendoakan. Untuk semua luka yang pernah terjadi, cukup mendoakan. Tulis, ada 2 doa yang bisa melembutkan hati kita sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Yang pertama, doanya tolong dibaca nanti di rumah, surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Yang kedua, doanya agar kita mendapatkan jalan keluar sekaligus petunjuk dari Allah atas sesuatu yang pernah terjadi. Doanya surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat 10. Ayo, kita baca satu persatu. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 8. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amalkan doa itu. Doa yang pertama agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Agar Allah tidak condongkan hati kita lagi setelah hidayah yang kita dapatkan. Yang kedua, agar kita mendapatkan petunjuk dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap luka kita bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bisa lebih kuat menjalani kehidupan kita. 4M agar sembuh dari luka di masa lalu. M yang pertama apa? Muhasabah. M yang kedua? Menerima. M yang ketiga? Memaafkan. M yang keempat? Ustadz, doa-doa apa saja yang bisa kita baca dan kita pahami agar hati kita tambah tenang, tambah lembut. Insya Allah Selasa depan kita ketemu di Masjid As-Sofia. Kita akan bahas temanya tentang doa-doa yang bisa melembutkan hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, ada apa dulu? Bunda sayang, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama. Kita akan muhasabah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibanding tahun kita yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, kita ingin sempurnakan dengan infak sedekah. Infak sedekah kita untuk santunan yatim dan duafa di bulan Muharram. Insya Allah yang menyantuni anak yatim Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang menyantuni anak yatim Allah kabulkan doa-doanya. Yang menyantuni anak yatim nanti bersama dengan Rasulullah di surganya. Ya Allah, gantilah yang berinfak dengan ganti yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Silakan pengurus untuk dibantu niatkan
Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan semua yang berinfak diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan setiap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa di bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini, menjadikan awal kehidupan kita di tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun kita yang sebelumnya. Bunda, teteh, sayang, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau berikan kesempatan lagi kepada kami untuk bisa hadir di majlis ilmu, di masjidmu, di rumahmu. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu banyaknya maksiat kami. Engkau tahu besarnya dosa-dosa kami. Engkau tahu kotornya hati kami. Engkau tahu tidak terhitungnya kesalahan kami. Tapi hari ini Engkau izinkan kami datang ke masjid ini. Kami yakin karena Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Karena Engkau masih menyayangi kami, ya Allah. Ya Rabb, sayangi kami semua, ya Allah. Cintai kami semua, ya Allah. Terangi hati kami dengan cinta kepadamu, ya Allah. Rahmati hidup kami dengan cinta kepadamu, ya Allah. Ridhoi hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Engkau tahu ujian yang menimpa kami. Engkau tahu musibah yang sedang kami hadapi. Engkau tahu kesulitan yang datang bertubi-tubi dalam hidup ini. Engkau tahu semua, ya Allah. Engkau tahu semua. Engkau tahu. Tapi kami yakin, ya Allah, rasa cintamu kepada kami lebih besar daripada ujian yang kami dapatkan. Kami yakin rahmatmu untuk kami lebih luas daripada ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni setiap dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni setiap maksiat kami, ya Allah. Ampuni semua kehilapan kami, ya Allah. Ampuni semua, ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu. Kami takut dengan siksa-Mu. Kami takut dengan api neraka-Mu. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, ampuni mata kami sering melihat yang tidak baik. Sering merendahkan manusia. Sering memandang sebelah mata nikmat dari-Mu. Belum pandai bersyukur. Belum kuat bersabar. Sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong.
Ampuni lisan kami sering ingkar janji. Ampuni lisan kami ya Allah, sering membicarakan aib orang lain. Ampuni. Ampuni tangan kami ya Allah, jika pernah mengambil yang haram. Ampuni perut kami ya Allah, jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni kaki kami ya Allah, yang sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Rabb, kami sadar jika ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika ada ujian yang datang silih berganti untuk rumah tangga kami, keluarga kami, hidup kami, disebabkan karena dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami kepada mama kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada ibu kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada ayah kami. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami pernah melawan ayah kami. Ya Allah, maafkan kami belum sempat membahagiakan orang tua kami. Ibu, Teteh, kita doakan orang tua kita. Yang pertama ibu kita, mama kita. Hadirkan wajahnya. Lihat wajah ibu kita. Dekatkan wajahnya. Sebutkan namanya. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, halalkanlah semua kebaikan ibu kami untuk kami ya Allah. Halalkan air ketubannya saat mengandung kami. Halalkan air darahnya saat melahirkan kami. Halalkan air susunya saat menyusui kami. Halalkan air keringatnya saat merawat membesarkan kami. Halalkan air matanya saat menangis mendoakan kami. Ibu, boleh jadi salah kita kepada ibunda kita yang mengundang keburukan datang untuk hidup kita. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajahnya. Lihat. Sebutkan nama ayah kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama. Ya Allah, halalkan semua keringat dari ayah kami yang banting tulang untuk kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surgamu ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ibu, Teteh, hadirkan wajah pasangan kita, suami kita. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami masih jauh darimu. Ya Allah, maafkan suami kami belum bisa membimbing kebaikan untuk keluarga kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi istri yang soleha.
belum bisa menjadi suami yang soleh. Allah, rukunkan rumah tangga kami, jaga rumah tangga kami, lindungi rumah tangga kami. Allah, anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak, ibu, teteh, hadirkan wajah anak-anak kita. Bayangkan wajahnya, dekatkan wajahnya. Lihat, itu anak-anak kita. Titipan dari Allah, amanah dari Allah. Kita sering mengeluh dengan anak. Kita sering gelisah dengan anak. Kita sering marah dengan anak. Padahal itu amanah dari Allah. Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Ibu, sebutkan nama anak-anaknya, cucunya, sebutkan. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, ya Allah, kuatkanlah kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah kami mohon, ya Allah kami mohon, jadikanlah semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Bimbinglah anak-anak kami, jagalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami. Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Allah, terangi jalan anak-anak kami. Allah, jadikan kami indah parasnya, lembut hatinya, santun perilakunya, baik akhlaknya. Allah, jadikanlah anak-anak kami qurrata a'yun untuk kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, teteh, ayo sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, ayo berbisik sama Allah. Allah. Yang sedang dikasih musibah, ayo berbisik sama Allah. 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 Yang sedang punya hajat, ayo minta sama Allah. 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 Allah, Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Allah, Engkau tahu susahnya keadaan kami. Allah, Engkau tahu sulitnya situasi kami. Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Allah, jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya Rabb. Jadikan hidup kami ya Allah, di sisa hidup kami, lebih taat, lebih dekat denganmu ya Allah. Allah, peluk tubuh kami,
Bimbing langkah kami. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal ibadah ya Allah. Sampai nanti. Sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Allah, terimalah semua amal-amal baik kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Dan jadikanlah tahun ini ya Rabb, hidup kami lebih baik dibanding hidup kami yang sebelumnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sayang, teteh sayang, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk belajar. Salam untuk keluarganya di rumah, salam untuk anak-anak di rumah, hati-hati di jalan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.